Beri lebih banyak ruang untuk Tuhan bekerja. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan pinjamlah sebanyak mungkin atau sebanyak-banyaknya yang kamu bisa. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa minyak itu dicurahkan terus mengalir. Seberapa banyak bejana yang tersedia, seberapa banyak pula minyak itu dicurahkan, diberikan. Sampai bejana-bejana itu semua terisi penuh dan habis. Baru minyak itu berhenti. Itu ceritanya. Jadi jelas bahwa berapa besar berkat yang diterima oleh janda ini tergantung dari berapa banyak bejana yang ia sediakan. Saya percaya janda ini cukup banyak menyediakan karena ternyata minyak itu cukup untuk membayar hutang dan untuk menjadi modal kehidupannya. Kita melihat di sini bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak terbatas. Berkat-berkat yang tidak terbatas. Tetapi kita harus akui, seringkali yang membatasi itu diri kita sendiri. Kalau kita menyediakan bejana sedikit, mungkin kita berpikir, kok repot-repot. Di rumah saya sudah ada 5-6 bejana, sudah cukup ini aja. Ya, cuma segitu yang dia dapat. Atau mungkin dia cobalah. Namanya disuruh oleh Nabi, pergilah. Mungkin ke kiri, ke kanan, udah dapat 1-2, udah cukup. Ditambahkan dengan yang ada, diisi, udah. Ya segitu yang dia terima. Tapi kalau dia berusaha kiri kanan, dia coba lari ke sana kemari. Dia mungkin telepon, kamu punya enggak bejana kosong? Aku pinjam sebentar. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Seberapa banyak pula dia akan menerima berkat. Jadi berkat itu tergantung kita. Dan kita harus akui bahwa seringkali kita membatasi pekerjaan Tuhan. Kita yang membatasi berkat itu. Kita yang membatasi Tuhan bekerja. Tetapi di tahun yang baru ini, saudara, mari kita lebih banyak lagi membuka ruang, menyediakan bejana yang kosong, supaya Tuhan boleh bekerja lebih dahsyat lagi dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan mau memberkati kita lebih dari tahun-tahun yang lalu. Kita coba sekarang mau self-correction. Kita mau coba mengintrospeksi diri. Mengapa kok kita membatasi Tuhan? Ada 2 sebab utama mengapa manusia itu membatasi pekerjaan Tuhan. Yang pertama, karena kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kita tidak percaya kepada kemampuan Tuhan. Kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kita ini hidup dalam dunia yang logika, yang logis. Dari kecil kita ini sudah dilatih, sudah dibentuk sedemikian rupa untuk berpikir secara logis. Bicara logika itu bicara matematika. Secara tidak sadar kita mengukur orang juga dari kemampuannya berlogika, bukan? Kalau kita mengatakan seorang anak pinter, itu karena apa? Karena matematikanya 9, 10. Wah, ini anak pinter. Kenapa kok pinter? Matematikanya hebat. Masuk IPA, hebat dia, anak pinter. Tapi kalau anak itu matematikanya 3, 4, 5. Ini goblok, padahal belum tentu loh, saudara. Tapi betul demikian, kita mengukur seseorang itu dari kemampuan matematikanya. Itu karena apa? Kita dari kecil sudah terbentuk seolah-olah logika inilah segala-galanya. Sehingga secara tidak sadar seringkali apa yang tidak masuk akal, yang tidak logis menurut pemikiran kita tidak bisa menerima. Tapi sebenarnya ada terlalu banyak perkara di luar logika manusia. Apalagi kalau berbicara tentang kuasa Tuhan, kalau misalkan logika kita ini sebulat ini, maka Tuhan itu bekerja di luar daripada lingkaran logika kita. Coba kita baca ayatnya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Masukkan di dalam hati saudara. Saudara, Tuhan bekerja di luar logika manusia. Apa yang di luar pikiran kita, yang mata, telinga kita tidak bisa melihat dan mendengar, di situ Tuhan ada. Ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa bagi orang percaya, kita ini hidup di alam supranatural. Jadi hal-hal supranatural terjadi itu sebenarnya makanan sehari-hari bagi orang percaya. Coba kita baca satu ayat lagi, Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Doa daripada Rasul Paulus, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita mampu doakan maupun pikirkan. Jadi pikiran manusia itu terbatas. Sebab itu kita beri kesempatan Tuhan seluas-luasnya bekerja. Haleluya. Hal yang kedua, sebab kedua mengapa kita seringkali membatasi pekerjaan Tuhan. Karena kita tidak percaya kepada kemampuan kita sendiri. Kalau yang pertama kita tidak percaya kepada kemampuan Tuhan. Yang kedua kita tidak percaya kepada kemampuan kita sendiri. Ada anak-anak Tuhan, sebenarnya dia punya kesempatan untuk maju, untuk diberkati. Tapi dia sendiri menolak, tidak bisa saya tidak mampu. Ya sudah. Mau gimana lagi? Kalau kita tidak mampu, kita mundur, mau gimana? Masa mau dipaksa? Tidak bisa. Tapi ini seringkali, saudara-saudara, kalau itu dari Tuhan, betapa disayangkan, saudara-saudara. Memang bicara tentang kemampuan kita sendiri, itu ada dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, kalau kita tidak percaya kepada kemampuan sendiri, itu artinya kita tahu diri. Baik juga, kita tahu diri. Oh, memang kemampuan saya ini cuma sampai di sini. Ada orang juga tidak tahu diri, tidak mampu dimampu-mampukan. Nah itu ya juga nggak baik. Kita tahu, tapi dari sisi negatif, itu artinya kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Kita terlalu melihat diri kita sendiri. Bagi orang dunia oke lah, tetapi bagi orang percaya, kita harus melihat kepada Tuhan. Itu yang perlu. Kita perlu tahu kemampuan kita, batas-batas kemampuan kita, tetapi kita juga harus memandang kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang percayakan, Tuhan pasti berikan kemampuan kepada kita. Amin. Coba kita lihat bagaimana Rasul Paulus berkata, Filipi pasal 4 ayat 13. Dia berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Dengan lain kata, Rasul Paulus dia mengandalkan Tuhan. Secara manusia dia tidak mampu. Secara manusia dia tidak sanggup. Pekerjaan, beban, tugas-tugas yang diperhadapkan kepadanya jauh melebihi kemampuannya. Meskipun dia seorang yang hebat, tapi dia tahu dia tidak mampu. Tapi Rasul Paulus berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Satu ayat lagi, 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ya, kalau saudara membaca ayat ini, saudara jelas bagaimana sikap Rasul Paulus dalam menghadapi pekerjaan. Ini yang harus kita pegang. Bukan hanya dalam hal-hal pekerjaan rohani saja, tapi juga menghadapi tugas-tugas kita sehari-hari. Coba kita ambil sikap seperti ini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat yang ke-6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi jelas, Rasul Paulus dia meskipun dia hebat, tapi dia tahu diri, dia tahu dia tidak mampu. Dan memang siapakah yang mampu melakukan pekerjaan Tuhan, saudara? Puji Tuhan, tetapi Roh Kudus di dalam kita, dia akan membuat kita mampu melakukan segala perkara. Haleluya. Percayalah, Roh Tuhan akan menopang kita. Dia akan memampukan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang menguatkan kita. Jadi dua hal ini sekarang kita sudah mulai lepas. Coba kita mulai bersandar kepada Tuhan, percaya sepenuh kepada Tuhan. Sekarang saya akan beralih kepada satu kisah
untuk kita belajar bersama di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 19. Kita di sini belajar bagaimana Abraham, bapak kita, karena dia adalah bapak orang yang percaya. Dia memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupannya. Ayat ini berkata bagaimana waktu Tuhan meminta Ishak. Ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan seterusnya. Perhatikan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Coba kita renungkan sejenak peristiwa ini. Katakan hari ini, tidak tahu pagi, siang, sore, mungkin malam, tiba-tiba Allah datang berkata, persembahkan anakmu Abraham. Lalu besok pagi-pagi, bangunkan Ishak, dia siapkan keledai, dia bawa bujang, dia siapkan kayu api, lalu dia berangkat. Loh, kok cik gampang nih? Nah sekarang sampai di sini saya mau tanya kepada saudara. Saya mau tanya, coba saudara pikirkan dan coba jawab. Kira-kira Abraham ngomong sama Sarah enggak? Saya pikir Abraham enggak ngomong sama Sarah. Memang salah satu kemungkinannya, ya kalau benar dia enggak ngomong ya, kemungkinannya salah satu dia berpikir demikian. Kalau saya ngomong, Sarah pasti enggak setuju. Karena Tuhan ngomong sama Abraham, Tuhan tidak ngomong sama Sarah. Nah ini ibu-ibu harus perhatikan di sini. Sebagai suami istri, kadang-kadang memang rohaninya tidak sama, saudara-saudara ya. Suami dan istri itu tidak sama. Tapi seringkali Tuhan itu tetap menghormati suami, saudara. Kalau saudara perhatikan Yusuf dan Maria, yang dapat komando siapa? Yusuf. Yusuf cepat bawa Maria. Yusuf, ayo balik. Tuhan itu tidak akan melangkahi firman-Nya. Pria itu kepala dalam rumah tangga. Jadi tetap hormati pria. Walaupun mungkin banyak kekurangan. Kembali kepada peristiwa ini. Tapi ada sebab kedua. Kenapa kok Abraham tidak ngomong sama Sarah? Coba kita baca ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu apa? Haleluya. Abraham pikir buat apa ngomong? Toh nanti akan pulang kembali dengan Ishak kok. Timbang ngomong tambah gak jadi. Toh nanti paling Sarah tanya, dari mana Abraham? Jalan-jalan sama Ishak. Jadi dalam pemikirannya dia punya satu iman percaya. Kalau tahu Ishak dikorbankan, dibakar, Tuhan akan bangkitkan Ishak dari dalam debu. Haleluya. Karena dia yakin kepada janji Allah. Tuhan pernah berkata, keturunanmu adalah Ishak ini Abraham. Dia yang akan menurunkan keturunanmu. Dia yakin Tuhan tidak pernah berbohong, saudara-saudara. Coba kalau saudara tidak percaya, kita baca ya. Roma pasal 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Jadi Abraham percaya sepenuhnya Tuhan mampu menghidupkan Ishak. Jadi itu dia berkata kepada kedua bujangnya, kami akan pergi menyembelih korban bakaran, nanti kami akan kembali kepadamu. Saya sudah cek beberapa terjemahan, memang ini yang dikatakan Abraham. Jadi ini bukan salah terjemahan. Kita baca satu ayat lagi, Ibrani 11 ayat yang ke-19. Ibrani 11 ayat yang ke-19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kalau saudara bertanya kepada saya, apa Abraham tidak berpikir? Ayat ini jelas berkata, ia berpikir. Berpikir ini dalam bahasa aslinya logizomai. Dari kata logizomai itu kita tahu jadi bahasa Inggris logic, jadi bahasa Indonesia logika. Jadi kalau saudara bertanya, apa Abraham tidak punya akal sehat, tidak berpikir? Abraham berpikir, saudara. Tetapi jelas di sini dia berpikir, pikirannya itu sudah dikuasai bukan oleh keraguan, bukan oleh perasaan, tetapi dikuasai oleh iman Abraham itu sendiri.
Jadi pikirannya itu menyatu dengan iman, saudara. Kalau saya boleh pakai istilah, logikanya Abraham ini logika iman. Mungkin ini tidak pernah ada terdengar. Logika iman tidak ada. Tapi itulah yang harus kita miliki, saudara-saudara. Logika kita harus logika iman. Kalau kita punya logika iman, saudara mau tahu apa yang akan kita terima? Kembali kepada Kejadian 22 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, berkat melimpah. Saudara-saudara, kita adalah keturunan Abraham. Kalau kita hidup dari iman Abraham, kita juga akan menerima berkat yang berlimpah-limpah, saudara. Ya, sebab itu mari kita belajar seperti Abraham. Beri kesempatan, beri ruang, beri space kepada Tuhan untuk bekerja lebih jauh dalam kehidupan kita. Apa artinya memberi ruang kepada Tuhan? Ada 3 pengertian yang saya bisa berikan di dalam kata memberi ruang kepada Tuhan, memberi ruang kepada Yesus. Yang pertama, yaitu kita harus memberi kesempatan kepada Roh Kudus dan firman Allah untuk mengikis atau membuang hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Mungkin hal itu kita cintai, tapi kalau Tuhan mau beri, gitu, buang itu, kita buang. Amin, saudara. Abraham aja bisa kok. Ishak loh. Ishak anak satu-satunya dia berikan. Tuhan minta ya saya berikan. Nah ini. Jadi saudara-saudara, ini sepertinya kita menyediakan bejana yang kosong. Ingat kata Elisa kepada janda itu. Cari bejana yang kosong. Kalau dia, Pak ini banyak, ada 10 lebih Pak, 15 bejana. Kalau Elisa mau ngisi, loh ada airnya ini. Nggak bisa diisi. Ini nanti minyaknya nyampur, ayo buang-buang. Yang satu mau diisi, loh kok ada ini bejana isi beras, enggak bisa. Yang satu mau diisi, loh ini pot, enggak bisa. Harus bersih, harus kosong. Sebab itu kita memberi ruang kepada Tuhan, artinya kita harus menyediakan tempat dalam hidup kita. Mau diisi penuh oleh Tuhan, saudara, sediakan tempat. Buang perkara-perkara yang tidak berkenan, apalagi itu tidak berkenan, apalagi itu kotor, apalagi itu najis. Saudara mau simpen itu buat apa? Kalau barang kotor masa mau kita simpen di lemari pakaian? Tidak toh. Sampah-sampah ya buang semua. Banyak sampah-sampah yang masih disimpan, jangan, buang itu. Saudara, kita tidak akan diisi oleh Tuhan kalau kita tidak menyediakan bejana yang kosong. Tuhan tidak akan mencurahkan berkat kalau bejana itu masih kotor. Masih banyak perkara di situ yang najis, yang kotor. Tidak bisa, harus kosong bejana itu. Harus bersih kehidupan kita. Maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya dengan melimpah. Sebab itu saudara buang, kikis habis. Apa yang firman Allah katakan, yang Roh Kudus gerakkan dalam kehidupan saudara. Jangan disayangkan, buang. Sudah waktunya saudara menikmati berkat Tuhan. Amin, saudara. Sudah waktunya, saudara. Inilah saatnya, saat penuaian. Yang kedua, apa artinya? Kita mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih pimpinan di dalam setiap segi kehidupan kita. Please Lord, kita beri kesempatan Tuhan pimpin. Apa yang Engkau mau pimpin. Apa yang Engkau mau tunjukkan. Memang ini ada resiko. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, ada saatnya memang mereka dipimpin ke Elim. Ada 70 pohon korma, ada 12 mata air di sana. Oh senang saudara. Tapi life must go on. Hidup harus terus berjalan. Itu bukan tujuan. Setelah cukup mereka beristirahat, menikmati pohon korma, menikmati pemandangan udara yang sejuk, Tuhan berkata, come on, let's go. Mereka harus kembali berjalan lewati padang gurun. Kadang Tuhan mengajak mereka berputar. Kadang Tuhan, ya macam-macam pimpinan itu. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Dan pemeliharaan Tuhan itu tetap menyertai mereka. Sebab itu jangan kita meniru bangsa Israel. Setiap kali mendapat kesulitan bersungut-sungut. Setiap kali kena ini dikit bersungut-sungut. Menyalahkan si A, si B, si C. Coba itu kita singkirkan. Itu juga termasuk hal-hal yang harus kita singkirkan.
Kitab Yakobus berkata apa? Jangan saling menyalahkan. Ingat, Tuhan sudah dekat, hakim sudah berdiri di depan pintu. Jadi kita mempersilakan Tuhan memimpin itu artinya kita legowo. Kita percaya sepenuh. Apapun saja yang Tuhan izinkan. Meskipun kadang itu berputar. Sebenarnya kalau Tuhan ngajak berputar itu baik sekali. Pernah toh ditulis dalam Alkitab. Tuhan tahu di depan ada musuh. Tuhan tahu mereka belum siap. Sebab itu ayo lewat sini sih wis. Nanti lain kali kamu gak apa-apa. Pasti kamu menang nanti. Sekarang jangan, belum. Ayo muter sih, muter. Tidak apa-apa muter. Sebab itu mari, kalau saya boleh istilahkan miliki mental Kanaan. Jangan mental padang gurun. Betul kita berjalan di padang gurun, tapi mental kita harus mental Kanaan. Artinya kita harus memandang ke depan kepada tanah perjanjian itu. Yang ketiga, pengertian ketiga, yaitu kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan lain kata, kita tidak membatasi Tuhan dengan akal pikiran kita. Kembali kepada hal yang mula-mula tadi. Jangan kita batasi Tuhan dengan logika kita. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Peka kepada pimpinan Roh Kudus. Ikuti damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Karena itulah salah satu Tuhan menyatakan pimpinannya lewat damai sejahteramu. Ikuti apa yang Tuhan mau kerjakan. Apa yang Tuhan mau lakukan. Beri kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Tuhan bekerja. Ayat terakhir Mazmur 81 ayat 11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Haleluya. Firman Tuhan berkata, buka mulutmu. Mengapa kok Tuhan suruh buka mulut? Nah ini sudah harus tahu. Ayat 17. Tetapi umatku akan ku beri makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Tuhan akan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Tuhan akan mengenyangkan kita dengan gandum yang terbaik. Sebab itu kita beri kesempatan kepada Tuhan. Mari Tuhan, kerjakan kehendak-Mu dalam kehidupanmu. Aku rindu kepadamu. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.